Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Donghua yang hanya keluar setahun sekali, yaitu Wudong Jiankun Season 6. Yang mana pada Wudong Jiankun Season 6 episode 1 ini menceritakan Lindong yang meneruskan mencari harta terbaik di dalam tanah rahasia kuno. Akan tetapi orang-orang dari dinasti lain pun tidak terima jika orang seperti Lindong mendapatkan harta seberharga itu. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di pintu masuk tanah rahasia kuno pun terlihat orang-orang dari 3 dinasti sudah berkumpul untuk segera membuka gerbang ini. Di sini pun terlihat Hong Li dari dinasti Hong Huang di ranah nirwana tingkat kedua sudah berada di sini. Kemudian juga terlihat Yao Jing dari dinasti Yao Chuan di ranah nirwana tingkat kedua yang juga sudah menunggu. Tak lama setelah itu juga muncul Sikun dari dinasti Batu Iblis di ranah nirwana tingkat kedua yang juga ikut bergabung. Di sini pun Hong Li mengatakan jika dirinya mendengar bahwa baru-baru ini dinasti Batu Iblis menemui beberapa masalah. Akan tetapi Sikun menjawab jika itu hanyalah masalah kecil. Namun menurut Hong Li, jika hal itu lebih dari masalah kecil karena dinasti Batu Iblis sampai mengeluarkan 1 juta pil nirwana untuk memburu bocah dari dinasti rendah. Di sini pun Sikun mengatakan jika 1 juta pil nirwana tidaklah seberapa bagi dinasti Batu Iblis. Dan Sikun justru mendengar jika dinasti Hong Huang mengalami kerugian besar saat memperebutkan kunci tanah rahasia kuno dengan dinasti tanpa batas. Dan Sikun ini bisa membantu dengan memberi beberapa pil nirwana jika diperlukan. Apalagi ada banyak bahaya di dalam tanah rahasia kuno yang mana jika kemampuan tidak cukup, maka takutnya Hong Li bisa masuk hidup-hidup namun keluar dengan kondisi mati. Namun Hong Li meminta Sikun tidak khawatir karena dinasti Hong Huang sudah mendapatkan bantuan yang kuat. Kemudian Yao Jing mengatakan jika sekarang pemegang kunci tanah rahasia yang keempat belum muncul. Dan jika orang itu tidak datang, maka usaha mereka akan sia-sia. Bahkan Hong Li merasa jika karena trik dari Sikun, bocah dari dinasti rendah si pemegang kunci keempat ini tidak bisa datang lagi. Dan mereka tidak tahu dinasti mana yang bisa menangkap buruan besar seperti itu. Akan tetapi, fokus semua orang teralihkan melihat ada orang yang datang lagi. Yang mana ternyata yang datang ini adalah Lindong bersama Lin Yan atau Xiaoyan. Di sini pun Hong Li bertanya kedua orang ini dari dinasti mana. Di sini pun Lindong dan Lin Yan yang sudah berada di ranah nirwana tingkat pertama pun mengatakan jika dirinya adalah Lindong dari dinasti Agung Yan. Mengetahui jika ternyata orang ini adalah Lindong, semua orang pun terkejut karena orang inilah yang sedang diburu oleh dinasti Batu Iblis. Dan mereka tidak menyangka jika Lindong inilah yang memegang kunci tanah rahasia kuno yang keempat. Di sini pun Lindong meminta maaf karena sudah membuat mereka semua menunggu lama. Karena Lindong menemui sedikit masalah kecil di perjalanan. Di sini pun Hong Li merasa jika tampaknya 1 juta pil nirwana milik Sikun akan batal digunakan karena Lindong sudah berada di sini. Kemudian Yao Jing mengajak mereka segera membuka tanah rahasia karena pemegang 4 buah kunci tanah rahasia kuno sudah lengkap. Akan tetapi terlihat jika Sikun pun menolaknya. Karena Lindong ini sudah menghabisi nyawa saudaranya, yaitu Sisuan. Maka dari itu, Sikun ingin balas dendam atas hal tersebut. Akan tetapi bagi Lindong, merebut harta karun memang didasarkan pada kemampuan. Akan tetapi Sisuan gagal merebut kunci tanah rahasia kuno milik Lindong karena kemampuannya kurang mumpuni. Terlihat Sikun mulai emosi melihat Lindong yang sangat percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Melihat kekuatan Sikun ini, Hong Li pun penasaran apakah dia sudah mencapai puncak ranah nirwana tingkat kedua. Terlihat Lindong langsung menahan serangan Sikun yang langsung mengarah kepada dirinya tersebut. Dan kemudian Lindong menggunakan kekuatan spiritual sejati dari teknik simbolnya untuk melemparkan Sikun tersebut. Di sini pun Sikun baru tahu jika Lindong berada di ranah nirwana tingkat pertama serta master simbol langit. Saat Xiaoyan akan maju, Lindong pun memintanya untuk tenang karena Sikun ini tidak bisa berbuat apa-apa pada Lindong. Kemudian Lindong mengatakan jika tampaknya ranah nirwana tingkat kedua juga biasa saja. Melihat Lindong yang sombong, Sikun pun langsung mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Lindong ini. Akan tetapi Lindong langsung mengeluarkan tombak buaya langitnya untuk menahan serangan dari Sikun tersebut.
Setelah itu pun terjadi pertarungan antara Lindong melawan Sikun dengan menggunakan harta mereka masing-masing. Di sini Lindong pun langsung menggunakan 9 bayangan ungu penghancur. Akan tetapi dengan menggunakan pedangnya tersebut, Sikun pun mampu menghancurkan 9 bayangan dari Lindong ini. Namun tubuh asli Lindong sudah maju dan berusaha menyerang Sikun langsung. Di sini pun Sikun yang tidak mau kalah berbalik menyerang Lindong lagi. Dan terlihat pertarungan di udara pun terjadi lagi antara mereka berdua. Terlihat Lindong pun harus terus menahan serangan demi serangan dari Sikun tersebut. Sementara semua orang di bawah hanya bisa diam melihat pertarungan cepat mereka berdua ini. Di sini pun Hong Li tidak menyangka jika ternyata Lindong benar-benar tidak sederhana. Dan terlihat orang misterius berjubah di samping Hong Li ini sangat emosi melihat Lindong. Terlihat Lindong pun mampu menahan setiap serangan pedang dari Sikun menggunakan tombaknya. Bahkan Lindong bisa terus menghindari setiap tebasan pedang dari Sikun tersebut. Akan tetapi Sikun tidak menyerah sedikit pun dan terus berusaha menekan Lindong. Dan setelah itu pun Sikun langsung mengeluarkan avatar besarnya. Yang mana kemudian Sikun menggunakan tekniknya yang bernama pedang langit iblis emas untuk menyerang. Akan tetapi Lindong tidak diam saja dan langsung menggunakan 5 jari pengguncang semesta dari teknik jari surgawi pengurung kehancuran besar. Dan terlihat tempat ini hampir hancur karena tabrakan kedua kekuatan besar dari mereka ini. Bahkan hal itu pun membuat semua orang panik karena mereka takut tempat ini bisa hancur berkeping-keping. Terlihat mereka berdua pun terus menambahkan kekuatan agar bisa saling mengalahkan. Dan hal itu pun membuat fluktuasi mereka sampai harus ditahan oleh semua orang di tempat ini. Melihat mereka berdua akan memulai pertarungan lagi, Yu Jing pun meminta mereka berdua untuk berhenti. Karena mereka semua bersusah payah mencari kunci tanah rahasia kuno bukan untuk datang melihat mereka berdua menyelesaikan dendam pribadi. Dan lebih baik mereka membuka tanah rahasia dulu. Di sini pun Hong Li membenarkan perkataan Yu Jing ini. Karena mereka semua datang untuk mendapatkan harta karun dan seni bela diri di dalam tanah rahasia kuno, yang mana membuang waktu di sini juga tidak ada manfaatnya bagi mereka semua. Dan Hong Li ini meminta mereka berdua masing-masing mengalah selangkah dulu. Mendengar itu pun Sikun hanya berkata kepada Lindong jika dendam di antara mereka belum selesai. Dan Sikun pun tidak akan membiarkan Lindong keluar hidup-hidup dari tanah rahasia kuno ini. Akan tetapi Lindong pun akan meladeni Sikun ini sampai kapanpun. Setelah itu pun terlihat jika mereka bertiga sudah berdiri di depan tempat masing-masing kunci di altar ini. Kemudian terlihat jika Lindong orang terakhir yang berada di depan tempat kunci rahasia itu. Kemudian Yu Jing pun meminta mereka semua mengeluarkan kunci tanah rahasia kuno masing-masing. Dan terlihat jika mereka langsung mengeluarkan kunci tersebut. Setelah itu pun, mereka berempat langsung memasukkan kunci itu ke dalam lubang yang sudah tersedia di depan mereka. Yang mana terlihat jika setelah itu pun pintu di tempat ini langsung bereaksi. Dan setelah itu pun tempat seperti terpecah dan mereka sudah berada di dunia lain. Di sini pun semua orang hanya bisa terdiam melihat tempat yang sangat menakjubkan ini. Karena mereka seperti dibawa ke tempat yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Setelah itu pun terlihat jika kunci tadi terlepas dan kembali ke pemilik masing-masing. Di sini pun Hong Li yakin jika di dalam reruntuhan tanah rahasia yang seluas ini pasti tersimpan harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Dan dia pun memberitahu semua orang jika mereka kebetulan bertemu saat sedang mencari harta karun, maka dinasti Hong Huang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dan setelah itu pun mereka pergi dari tempat ini. Sementara orang berjubah tadi sempat menatap Lindong dulu sebelum akhirnya dia menyusul Hong Li. Di sini pun Lindong merasa jika aura pemuda itu begitu familiar. Setelah itu, terlihat Yu Jing juga pergi untuk mencari harta. Terlihat anak buah Sikun pun bertanya apa yang harus mereka lakukan setelah melihat Lindong. Namun bagi Sikun, mereka lebih baik mencari harta karun dulu. Dan setelah itu, mereka akan mencari kesempatan untuk menghabisi Lindong. Dan kemudian pun, Sikun bersama anak buahnya ini juga pergi meninggalkan tempat ini. Melihat itu pun, Lindong berpikir jika mereka juga harus segera berangkat. Akan tetapi Xiao Dio muncul dan mengatakan jika luas tanah rahasia kuno memang jarang ditemui. Di sini pun Lindong bertanya mereka harus bagaimana. Xiao Dio pun yakin jika di sekte seluas ini pasti tersimpan berbagai jenis pil obat berharga. Dan mereka harus pergi ke ruang pil dulu. Akan tetapi Lindong pun tidak tahu di mana ruang pil berada.
Di sini pun Xiaodio mengatakan jika mereka berdua cukup mengikutinya saja. Dan terlihat jika Lindong dan Xiaoyan pun langsung mengikuti Xiaodio ini. Di sini pun terlihat jika mereka bertiga terus menelusuri tempat ini. Dan dengan menggunakan penciumannya pun, Xiaodio terus memandu mereka menuju ruang pil beradab. Tak lama setelah itu pun, Xiaodio menunjuk sebuah tempat karena sudah menemukan ruang pil tersebut. Di sini pun Lindong bertanya, apakah itu ruang pil di sekte ini? Dan Xiaodio meminta mereka segera ke sana karena dirinya sudah mencium aroma pil obat yang kuat dari kejauhan. Tak lama setelah itu pun, mereka bertiga sudah sampai di pavilion penyimpan pil. Dan mereka pun terdiam sebentar saat berada di depan gerbang pavilion penyimpanan pil ini. Akan tetapi Lindong pun melihat jika ternyata orang-orang dari dinasti Youchuan dan dinasti Honghuang sudah bertarung di dalam. Dan Lindong tidak menyangka jika pergerakan mereka benar-benar cepat. Akan tetapi bagi Xiaodio, mereka sudah berupaya keras untuk mendapatkan kunci tanah rahasia kuno, yang mana karena itu tentu saja harus bekerja menutupi kerugian di sini. Di sini pun Xiaoyan bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Lindong pun mengatakan jika tentu saja mereka harus segera masuk. Di sini pun terlihat jika Lindong terus terbang masuk dan melewati orang-orang dari dua dinasti ini yang sedang saling bertarung satu sama lain, dan terlihat jika dinasti Honghuang sangat mendominasi. Terlihat Lindong dengan mudah mengeplak salah satu seorang pemuda dari dinasti Honghuang yang berusaha menghentikannya. Dan Lindong serta Xiaoyan pun terus berusaha masuk ke dalam. Di sini pun Xiaoyan bertanya apakah mereka tidak mengambil semua pil nirwana di bawah itu. Namun Lindong yakin jika pil obat yang berharga pasti ada di tempat terdalam di ruang pil. Yang mana karena itu mereka berdua tidak perlu bertarung dengan orang-orang itu di sini. Dari dalam pun Xiaodio merasa jika Lindong ini semakin pintar. Dan Lindong mengatakan jika setelah dirinya pernah melihat sungai pil, semua pil nirwana ini juga tidak ada apa-apanya. Xiaodio pun merasa jika tampaknya ada gunanya juga dirinya mengajak Lindong memperluas wawasan. Sementara terlihat jika di tempat terdalam ruangan pil ini juga sedang terjadi pertarungan. Yang mana terlihat mereka sedang memperebutkan tungku pil di sini. Di sini pun juga terlihat Yansen dari dinasti Youchuan dan Tianchen dari dinasti Honghuang di ranah nirwana tingkat kedua sedang saling memperebutkan. Lindong yang sudah masuk pun langsung bersembunyi melihat pertarungan mereka berdua. Karena Lindong merasa jika tampaknya pertarungan di sini lebih sengit lagi. Akan tetapi Lindong dikejutkan melihat tungku pil di tempat ini. Dan setelah memeriksa pun Xiaodio semakin dikejutkan karena di dalam tungku itu terdapat pil reinkarnasi hidup dan mati. Di sini pun Lindong bertanya apakah pil itu adalah obat yang sangat berharga. Dan Xiaodio memberitahu jika kultivator memiliki pil reinkarnasi hidup dan mati, meskipun seluruh meridiannya putus dan pil esensinya hancur, dia tetap bisa pulih seperti semula dengan mengandalkan pil ini. Dan sedangkan jika Xiaodio bisa mendapatkannya, maka dirinya akan bisa membentuk kembali tubuh fisiknya. Mendengar itu pun, Lindong berniat merebut pil reinkarnasi hidup dan mati itu. Dan Lindong meminta Xiaodio tenang karena Lindong dan Xiaoyan akan berusaha mengambil pil itu. Di sini pun Xiaoyan mengatakan jika urusan Xiaodio juga urusan Xiaoyan juga. Mendengar itu pun Xiaodio sangat terharu dengan ketulusan dua sahabatnya tersebut. Sementara terlihat jika Yansen dan Tianchen pun masih bertarung sengit di tempat ini. Terlihat Yansen langsung mengeluarkan kekuatan gagaknya melihat Tianchen mengeluarkan kekuatan naganya. Akan tetapi pertarungan mereka terhenti melihat Lindong yang nyelonong begitu saja mendekati tungku pil. Melihat itu pun mereka berdua meminta anak buahnya untuk menghentikan Lindong. Akan tetapi dengan menggunakan tongkatnya pun Xiaoyan pun langsung menggeprek mereka semua dari belakang. Saat Lindong hampir mendapatkan pil itu pun dari dalam Xiaodio meminta Lindong untuk berhenti. Namun terlihat dari belakang, Yansen dan Tianchen pun sudah menyerang Lindong secara diam-diam. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun Season 6 episode 1 ini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita langsung disuguhi dengan pertarungan besar ya dari Lindong ini. Dan apakah Lindong masih bisa selamat setelah terkena serangan barusan? Kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun Season 6 episode 2. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.